Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini saya banyak diskusi dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Kemarin saya bersilaturahim sama Bunda Aida sebagai Direktur Pusat Pelayanan Autis. Kali ini saya akan mencoba bertemu dengan Dokter Dine dari Madiun yang akan menyampaikan banyak hal tentang apa protokoler yang penting bagi orang tua juga bagi lembaga. Tentunya di saat sekarang ini ada yang bagaimana kita ke sekolah kalau misalkan nanti sekolahnya masuk, apakah kita naik angkot aman ataukah kita harus bagaimana menyiapkan masker dan lain sebagainya. Nah, kita ikuti pemaparan dari Bu Dokter Dine yang sangat bermanfaat dan insya Allah bisa menjadi inspirasi ataupun bisa kita lakukan. Semoga kita tetap selalu sehat dan selalu semangat di era pandemi ini. Selamat menyaksikan. Sore teman-teman semua yang ada di mana-mana, di kota Malang, di kota Madiun, dan di kota-kota yang ada di Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Dini Fitria, yang tentunya juga bisa menginspirasi kita menghadapi pandemi ini. Kalau kita lihat di pamfletnya itu, kita harus kuat untuk kondisi sekarang ya. Kita harus juga banyak belajar untuk kondisi sekarang. Kita juga harus beradaptasi untuk kondisi sekarang. Kita juga harus banyak berkompromi untuk kondisi sekarang. Kita juga jangan takut, tapi kita juga terus menguatkan diri. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan sama Bu Dokter ini? Nah, monggo silakan Bu Dokter. Terima kasih Mas Lukman. Ya. Jadi narasumber dadaan. Nggak apa-apa. Iya, prinsipnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Itu ya, kita kan sudah tahu persis kan. Nah, apapun kalau memang kita sudah terkena sakit, pasti akan pembiayaannya akan jauh lebih mahal. Intinya pembiayaannya mahal ya dokter ya? Mahalnya tapi bukan buat jasa tenaga medis loh ya. Nanti iya. Bisnis. Oh iya. Salah kaprah nanti kalau kayak gitu. Iya, oke. Jadi saya Dine Fitria, kebetulan saya latar belakangnya adalah dokter spesialis patologi klinik, jadi yang bergerak di bidang laboratorium. Kalau mungkin teman-teman pada belum familiar, belum tahu. Jadi sehari-harinya dalam kegiatan pandemik ini, saya terutama membantu teman-teman dokter spesialis yang merawat pasien untuk memastikan pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait laboratorium, mulai dari tes darah sampai ke arah swabnya. Ke arah swabnya ya? Oke. Jadi, tapi kebetulan untuk pemeriksaannya sendiri saya masih kirim, tapi kalau untuk melakukan tindakannya kita mengerjakan. Jadi, yang penting seperti yang saya sampaikan tadi, yang perlu digarisbawahi adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi intinya kalau bisa kita jangan sampai sakit, kan? Nah, gimana caranya supaya nggak sakit? Ya berarti protokol kesehatan harus jalan. Jadi ya sudah jelas ada anjuran pakai masker, kemudian sebisa mungkin tidak pergi keluar karena kita nggak pernah tahu siapa yang udah sakit, ya kan? Karena kita tahu bahwa kebetulan OTG ya. Jadi yang orang yang tanpa gejala, yang memang kelihatan fisiknya baik-baik saja, tapi ternyata sudah mengandung virus yang bisa beresiko untuk menularkan. Jadi memang lebih baik adalah physical distancing-nya tetap dijalankan. Jadi kalaupun memang terpaksa harus keluar, tetap jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, itu menu wajib, kemudian rajin menjaga kebersihan, ya, rajin cuci tangan, terutama dengan air mengalir, ya. Kemudian yang utama lagi menjaga stamina tubuh, ya, itu yang udah mutlak ya, yang harus kita kerjakan setiap hari itu mau nggak mau gitu. Udah harus jadi budaya new normal kita istilahnya. Adaptasinya kita harus seperti itu. Iya.
Ini kalau sehari-hari untuk kegiatan yang di Magetan misalkan ya, bagaimana di Magetan sendiri untuk kondisi saat sekarang ini? Ya, jadi kita tahu sendiri Jawa Timur trennya memang masih naik ya, masih terus mendaki. Iya, naik ya. Jadi memang sangat-sangat perlu perhatian khusus dan terutama sebenarnya kami itu dari tenaga kesehatan sangat-sangat galau juga. Galau ya? Kenapa? Kalau angka kesakitannya makin tinggi, ya, angka kesakitannya makin tinggi, sementara kapasitas pelayanan kami tidak mencukupi, itu yang kita khawatirkan. Makanya kita itu selalu ya di mana-mana di semua lingkungan yang kita temui kita mesti nggak segen-segen untuk mengingatkan itu karena seperti itu. Karena trennya sekarang kasus masih cenderung naik. Jadi yang bisa dibantu oleh teman-teman atau masyarakat semua itu dijaga jangan sampai sakit yang memerlukan pemeriksaan ke rumah sakit. Karena kalau sampai periksa di rumah sakit, ya mau tidak mau karena di negara kita, di daerah kita masih istilahnya zona merah, jadi pasti diidentifikasi resikonya ke arah corona, pasti itu. Jadi gitu jangan terus mikir semua kok sakitnya dianggap corona. Iya gitu ya. Corona semuanya, fasilitas kesehatan itu pasti akan istilahnya diidentifikasi, di screening awal untuk resiko ke arah corona. Jadi nanti ada semacam kayak lembar, mungkin surat pernyataan, ditanyain resiko bepergian, ditanyain pernah berketemu dengan orang-orang dari zona merah atau tidak, ada gejala atau tidak. Itu kita punya daftar, istilahnya daftar wawancara itu ada dan ada riwayat ya. Karena sudah beberapa riwayat dan yang sekarang terjadi yang dikeluhkan itu seperti apa. Nanti kemudian setelah kita nanti menggali, mewawancarai, ada resiko, kita nanti akan memeriksa pasiennya itu sendiri memang ada nggak gejala-gejala ke arah, kalau yang paling umum kan gejalanya kayak flu ya Mas ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan gejalanya pun juga yang lain. Bisa mungkin kayak kulit, bisa jadi mungkin ruam-ruam atau mungkin jadi muncul gejala diare. Jadi ya masyarakat juga boleh marah kalau memang kita itu mengidentifikasi ke sana. Karena memang itu prosedur baku. Jangan sampai istilahnya kami pun yang bekerja itu juga istilahnya tidak aman dalam tanda kutip. Karena kami sudah pernah kecolongan Mas Lukman gara-gara pasien tidak jujur. Kecolongannya itu kenapa? Kecolongannya pasien tidak jujur. Kebetulan waktu itu pasien datang, ada gejala, dia tidak mengaku bahwa dari bekerja di zona merah, kemudian kebetulan waktu itu pasien datang dengan kondisi keadaan keluhan ke arah. Nah, waktu itu kan juga masih tanda kutip ya, nggak mungkin lah orang ini corona ke arah sana. Ternyata kan berdasarkan penelitian memang sangat mungkin gitu kan, bahwa bisa menunjukkan pasien tidak mau mengaku dan kebetulan tidak istilahnya bisa diajak bekerja sama, tidak kooperatif. Jadi akhirnya kami ada 24 petugas yang terpapar langsung pada itu di Magetan itu ya? Tapi alhamdulillahnya sih kita kan begitu konfirmasi kebetulan ternyata pasiennya di swab positif, ada perlu dia mengakunya ketika setelah kami rujuk ke rumah sakit. Kebetulan waktu itu Magetan belum jadi rumah sakit rujukan, masih di awal-awal sekali kasus dari COVID. Kemudian pasien kita rujuk, di sana terkonfirmasi bahwa dia dan juga keluarganya bahkan positif COVID, sehingga kami yang ada sekitar 24 petugas itu kami langsung tracing, langsung kami lakukan pemeriksaan khusus untuk petugasnya. Teman-temannya. Iya, petugasnya yang terpapar sejak dari diterima sampai kemudian mengantarkan ke rumah sakit rujukan itu akhirnya kita tracing semua. Iya. Kalau Magetan saya lihat juga riwayatnya sepertinya lumayan tinggi ya, karena di situ juga ada jamaah, ada wilayah jamaah apa itu, jamaah tabligh atau jamaah apa di situ ya, kalau saya lupa saya. Jadi kebetulan di Magetan mungkin kalau teman-teman
Ya enggak. Jadi kalau kebetulan teman-teman mungkin tahu kalau Magetan memang termasuk kasus yang cukup awal ya, karena ya, kami awal, ya. waktu itu kasus pertama kami itu adalah yang terkait dengan yang di Solo. Ikut klaster yang Bogor. Oh, Bogor. Kalau Mas Lukman ingat, ya. Jadi kebetulan beliaunya domisili di Solo, tapi keluarga di Magetan, itu ikut klaster Bogor. Jadi yang kasus-kasus awal kami awalnya adalah ikut klaster Bogor. Kemudian ada transmisi lokal, jadi ada penularan ke keluarganya masing-masing, akhirnya ada yang kena. Kemudian setelah itu beralih ke ada yang klaster yang lagi agak booming ini kemarin sampai ke luar negeri. Luar negeri ya. Iya. Kebetulan memang itu dari awal sebelum kasus yang Solo ya. Solo sebenarnya di Temboro kebetulan memang sudah sempat jadi warning ketika kami dapat informasi bahwa banyak memang santri-santri yang di sana yang ikut juga kegiatan yang di Malaysia. Kalau Malaysia. Itu yang di Malaysia, yang kebetulan ternyata setelah di cross check ada yang positif waktu itu di Malaysia, sehingga akhirnya sudah sempat jadi tanda kutip agak warning lah intinya. Tapi kemudian memang mulai booming ya, kemudian setelah mulai yang Goa, klaster Goa itu. Jadi sebelum klaster Goa sudah mulai ada muncul yang di Temboro kasus itu kemungkinan ya saya juga tidak tahu itu mungkin ada yang dari kegiatan yang di Malaysia itu duluan, baru kemudian yang Goa dan sebagainya. Iya. Ini sekarang dengan saya kaitkan dengan himbauan dari kemarin itu Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mungkin Mbak Dokter Jini juga paham ada himbauan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI ya kalau nggak salah, tentang bagaimana rekomendasi kepada pemerintah tentang jadwal masuk atau sekolah masuk di tahun ajaran ini. Nah itu saya ingin tahu pendapatnya Mbak Dini seperti apa itu ya. Mas Lukman, saya koreksi nama panggilan saya Dina ya. Oh Dina, ya Dina. Oke ya Dina, oke ya. Ya. Mas. Beberapa saat yang lalu kan saya mungkin kalau di Facebook sering share juga informasi-informasi. Jadi memang berdasarkan, jadi kebetulan memang di masing-masing organisasi profesi kami itu biasanya masing-masing itu punya satgas istilahnya. Oh satgas ya. Yang sifatnya adalah jadi misalnya dokter anak itu juga punya satgas. Di tempat kami pun tuh nanti juga dokter paru ada satgasnya. Jadi memang dokter-dokter itu akhirnya nanti akan mengumpulkan informasi dari seluruh Indonesia. Jadi melalui anggota-anggotanya akan memberikan masukan lah kepada, jadi memberikan laporan kepada pengurus pusat istilahnya, bahwa ada kasus demikian, kemudian biasanya nanti juga kami itu rutin menyelenggarakan ya seperti Zoom meeting, webinar seperti ini untuk update update informasi kasus, update jurnal, update segala macam terkait tata laksana kemudian dengan COVID. Memang berdasarkan informasi dari IDAI kemarin memang cukup mencengangkan, selama ini kan memang yang dirilis pemerintah selama ini kan tidak ada stratifikasi usia. Hanya global betanya sekian. Dan ternyata ketika IDAI punya data yang lebih spesifik cukup mengagetkan karena ternyata Indonesia termasuk negara ASEAN yang tertinggi untuk kasus dan bahkan untuk angka kematiannya. ASEAN apa Asia? Jadi saya lupa persisnya, kayaknya ASEAN atau Asia. Jadi nanti mungkin linknya mungkin saya kasih ya. Boleh. Ada ininya dari beliau itu nanti saya kasih JH. Jadi memang bagus itu kalau misalnya ikut fanpage-nya dari IDAI itu nanti informasi-informasinya juga cukup update ya. Jadi makanya dari situ sangat muncul keprihatinan dari beliau terkait proses pembelajaran di sekolah yang kemarin kan sudah sempat heboh akan masuk tahun ajaran baru ini kan Mas Lukman. Iya. Terus akhirnya kan kemarin memang dari
IDAI kemudian merilis rekomendasi-rekomendasi kan, salah satunya juga kalau bisa sih memang proses pembelajaran sebaiknya memang ditunda ya, sampai paling tidak per Januari kalau memang harus tatap muka, intinya seperti itu. Dimana dalam proses sampai dengan akhir tahun ini setidaknya sekolah itu sudah mulai harus mempersiapkan new normalnya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi lonjakan kasus yang signifikan seperti itu. Karena sudah ada beberapa laporan kasus memang di beberapa negara seperti Perancis, kemudian New Zealand, kemarin tuh memang begitu sekolah baru dibuka sudah ada tambahan kasus anak-anak kasus ya. Jadi akhirnya kemudian mereka mengambil keputusan diliburkan lagi seperti itu. Jadi memang ada rekomendasi, setuju. Kami pun yang dari ID juga bergaining dengan istilahnya pemerintah daerah masing-masing ya. Kalau saya terutama karena ikut ID Madiun kemarin juga ketua kami pun juga sempat bahas rame lah istilahnya di grup kami untuk mempush supaya pemangku kebijakan terutama terkait pendidikan ikut memang ya istilahnya mengakomodasi usulan itu gitu. Jadi paling tidak selama 1 semester ke depan ini proses pembelajaran masih mungkin tidak melalui tatap muka istilahnya, jarak jauh di rumah saja. Ya, jarak jauh, tapi juga dengan ada catatan-catatan kemudian sambil sekolah benar-benar bisa memantapkan new normalnya tadi. Ini saya juga pengen tahu gini, jadi kita juga kemarin itu juga diskusi sama beberapa mitra kita yang juga di tenaga medis ya. Kemudian orang tua juga ada kegalauan juga ini. Kalau di Kota Malang kan sekarang itu aturannya masih diharapkan pada tanggal 15 ini bisa melakukan pembelajaran kembali tatap muka. Kalau yang saya baca di kementerian diharapkan masih himbauan, belum ada aturan yang baku ya. Belum aturan tegas. Terus kemudian kalau sementara ini yang saya terima di Kota Malang sendiri, persiapan untuk menghadapi new normal ini ada 1 Juni sampai 14 Juni. Sehingga tanggal 15 dimungkinkan masuk. Demikian. Nah, cuma dengan anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan pertimbangan-pertimbangan lain yang saya pelajari, itu kan juga harus ada rujukan-rujukan dan lain sebagainya. Nah, ini kalaupun nanti masuk misalkan ya, ini kasarnya jelek-jeleknya masuk gitu. Apa yang perlu disiapkan oleh orang tua mungkin dari rumah yang mungkin menjadi tips yang terbaik misalkan. Nah, itu apa mungkin? Untuk orang tuanya. Iya, jadi sebenarnya kalau orang tua ya memang harus dipastikan kondisi fisik anak, stamina-nya bagus, itu nomor 1. Fisik ya, harus kondisi fisik anak ya. Protokol kesehatannya, ya kondisi fisik, ya fisik mental otomatis. Yang kedua, pola-pola protokol kesehatan harus benar-benar dipastikan dimengerti oleh anak. Artinya anak dilarang menyentuh area wajah sebelum cuci tangan. Area wajah ya, oke, area wajah, sahabat tulis. Area wajah sebelum cuci tangan. Ya. Jadi kalau sekarang ini pun saya sudah mulai istilahnya buat anak saya pun tuh mulai menata properti istilahnya. Iya. Menata aturan ya, menata SOP lah, ya. SOP. Ya, saya udah mulai nyiapkan harus paling nggak face shield ya. Oh gitu ya. Kalau anak itu jangankan anak-anak ya, orang tua aja kadang-kadang spontan ya kalau mau harus nyentuh wajah, mau itu kan ada spontan. Jadi makanya memang membiasakan anak menggunakan, memang ada anjuran dari IDAI untuk anak-anak usia khusus terutama balita memang sebaiknya tidak menggunakan masker ya. Karena memang dapat membantu dapat berpengaruh terhadap pernafasannya. Jadi yang paling utama biasanya adalah pakai face shield, kemudian kalau memang usia di atas balita dipersiapkan memang masker pun itu pun hanya bisa, kalau masker kain optimalnya itu hanya dipakai 4 jam. Jadi paling tidak juga harus dipertimbangkan durasi anak sekolah itu berapa lama. Berapa jam ya? Maskernya pun. Maskernya bagaimana gitu ya? Jadi misalnya kalau
Nah, paling tidak itu memang idealnya per 4 jam harus sudah ganti. Kemudian protokol 4 jam. cuci tangan. Oke. Terus cuci tangan. Untuk masker, J. Protokol cuci tangan itu anak-anak harus sangat-sangat paham. Kemudian etika batuk, etika bersin dengan harus menggunakan lengan dalam bagian sikunya. Anak-anak juga harus tahu tidak boleh bergerombol. Tetap masker, penggunaan masker tidak mengalihkan fungsi physical distancing ya Mas Lukman ya. Oh jadi gitu ya, iya. Meskipun maskeran kita tidak kalau sudah pakai masker terus kita boleh gerombol ya. Jembian tidak. Oh ya, oke, ya. Jadi tetap sebisa mungkin emang menghindari kerumunan. Nah, ya, itu yang kita khawatirkan itu kan kalau anak-anak itu dikondisikan begitu tuh kan cukup sulit ya gitu loh. Karena kan kita biasanya kan nah makanya kita kemarin dari IDAI itu mengeluarkan rekomendasi seperti itu kan dalam artian supaya nanti dalam 1 semester ke depan ini paling tidak itu sekolah sudah mulai mempersiapkan pola-pola SOP-nya lah ya, protokol kesehatan ya. Nah, kemudian anak yang mungkin diuji cobakan dulu paling enggak anak-anak yang masuk mungkin yang kelas atas dulu. Nanti dilihat situasinya seperti apa, jadi nggak langsung brek gitu. Apalagi juga kita tahu kondisi sekolah di Indonesia. Negara kita kan jarang di Indonesia itu kan jarang ya yang satu kelas hanya isi minimalis itu kan jarang. Iya. Pasti kan padat merayap istilahnya ya. Nah, itu kan juga perlu dipastikan juga. Makanya sebenarnya lebih banyaknya itu terutama prosedurnya terutama untuk ke sekolahnya sih ya gitu ya. Untuk fasilitas atau sekolahnya menyiapkan ya. Betul, sistem dan fasilitas. Fasilitas cuci tangannya, kemudian tadi untuk distancing-nya, kemudian mungkin kurikulumnya juga karena kan pembelajarannya mungkin kan olahraga cenderung yang permainan berkumpul ya kan. Kemudian upacara gitu. Apalagi kalau saya dulu kan pramuka itu gak keruntelan kayaknya nggak enak gitu kan lah. Ini otomatis juga secara kurikulum pun juga mungkin harus ada penyesuaian, ada new normal, pedoman baru ya, pedoman baru ya. Ini cukup menarik, ini banyak tambahan yang saya dapatkan ya, terutama misalkan kayak kelas yang dari awal kelas atas dulu, yang masuk baru kelas berikutnya, kemudian bagaimana benar-benar konsisten satuan pendidikan atau sekolah untuk mengkondisikan fasilitas dan sistem, terutama kurikulum. Ini banyak hal yang penting bagi pendidik-pendidik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Mungkin kalau mungkin saya juga punya Mbak Dine ya, punya foto-foto atau mungkin pamflet yang bisa di-share-kan, mungkin saya tuh harapkan itu tentang banyak hal tentang ini. Nanti ada. Saya ada beberapa istilahnya new normal versi sekolah, nanti saya share-kan. Ya, boleh. Saya tunggu itu. Jadi saya tunggu itu nanti seperti apa yang bisa kita optimalkan, karena besok saya pun juga akan bicara. Di satu sekolah tahfidz yang tidak boleh online, saya harus datang. Dan saya ini sudah mengatur protokol, saya datang di sana, kemudian bagaimana ruangan yang harus dikondisikan. Saya juga belum tahu seperti apa ruangan yang dikondisikan oleh satuan pendidikan tersebut, tapi saya juga akan sampaikan ini banyak masukan dari Bu Dokter untuk orang tua yang saat sekarang mau masuk sekolah. Karena ini besok itu saya bicara di depan orang tua yang baru, jadi belum pernah sekolah SD, jadi dia mau sekolah SD fokus tahfidz gitu. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan, tips-tips lagi yang lain atau himbauan atau lain sebagainya sebelum kita tutup acara jam ini, karena saya juga masih ada kegiatan lagi yang lain. Terima kasih semua. Mungkin itu Mbak Dine mungkin sampai disampaikan. Intinya seperti ini sih, ya kita berharap sebagai orang tua posisinya adalah kita memang harus benar-benar mengedukasi, memastikan anak mengerti tentang protokol kesehatan itu. Anak ya, untuk bekalnya ya, bekal anak-anak ya. Anak harus kita edukasi sendiri. Edukasi sendiri. Karena ini kan mumpung
proses pembelajaran di rumah kan memang interaksi orang tua sama anak memang harus kuat ya, untuk memastikan anak harus tahu kenapa, paham kenapa harus begini, tidak hanya istilahnya dijejeli saja. Jadi dia harus tahu reasoningnya. Kenapa kok harus seperti ini, seperti itu. Jadi memang ini orang tua kok harus begini ya, alasannya jelas gitu ya. Iya. Ya, jadi anak tidak hanya patuh tuh cuma sekedar patuh, tapi memang tahu bahwa itu penting untuk kebaikan dirinya. Iya, ya, sepakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait ini juga ada sedikit titipan pesan juga sih dari teman-teman juga, kalau kita biasanya ketemu sama masyarakat itu, karena sekarang pembelajarannya juga banyak lewat online, tolong juga benar-benar diperhatikan jangan sampai anak istilahnya kecanduan tanda kutip dengan gadget, ya. Kemudian diperhatikan juga dengan kesehatan matanya, karena kan kalau banyak terinfluence dengan gadgetnya kan resiko radiasi pada mata kan juga tinggi. Sehingga kemarin kami juga sempat menghimbau kepada pendidik-pendidik anak-anak kami supaya juga membuat istilahnya tugas-tugasnya itu bukan hanya yang sekedar tugas apa ya, tapi yang lebih ke arah skill lah, yang tidak hanya sekedar pokoknya ngerjain tugas, materi ini tugas selesai ya. Gitu. Akhirnya dia harus ya itu juga kemarin juga jadi concern kami supaya juga anak menghindarkan anak-anak tidak jadi terpapar terlalu banyak dengan gadgetnya. Kemudian kalau yang sebagai memfasilitasi pendidikan entah apapun bentuknya ya, normal formal maupun non formal, otomatis itu tadi memang harus mulai membuat kurikulum-kurikulum yang sifatnya memang menghindari, memperhatikan protokol kesehatan tadi, ya, kemudian memfasilitasi sarana-sarananya, otomatis dengan segala macam sistem pengaturannya. Saya rasa itu sih. Kemudian ya prinsip tetap karena trennya kita masih tinggi, sebisa mungkin kita memang mencegah adanya penularan daripada nanti kadung lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Karena kita penting. Tidak pernah tahu sampai seberapa kekuatan tubuh kita untuk menghalau virus ini. Jadi kita nggak bisa milih kan, Mas? Kita kena nggak pakai gejala, gejala ringan atau bahkan bisa sampai yang bahaya yang OTG juga itu ya, yang orang tanpa gejala itu ya. Ya, kalau orang tanpa gejala itu kan karena memang dia masih mengandung masih memungkinkan untuk menularkan. Nah, masalahnya kalau yang ditulari pas yang daya tahan tubuhnya oke, nggak masalah dia juga tanpa gejala. Tapi kebetulan kalau pas ada orang yang daya tahan tubuhnya nggak bagus, dia bisa menjadi berat. Intinya seperti itu. Jadi banyak memang kasus di tempat saya yang nulari itu maksudnya yang OTG nularin anggota keluarganya dan kemudian malah yang sakit berat yang anggota keluarganya. Yang sakit berat anggota keluarganya ya. Gitu ya. Jadi kebetulan kemarin dapat orang tuanya katanya kena. Tapi kalau si anaknya baik, anaknya nggak masalah ya, oke-oke aja ya. Ini baik-baik saja. Oke. Ya, ini banyak sekali yang saya dapatkan ya. Terima kasih. Bu Dokter, moga-moga sehat-sehat semua di Magetan, keluarga juga sehat-sehat, anak-anak juga sehat-sehat semua. Ini Ibu masih di Jakarta ya, dengar-dengar ya? Masih terjebak di sana. Kena lockdown di Jakarta. Ya wes, moga-moga sehat-sehat semua. Salam untuk keluarga. Terima kasih, Dokter. Moga-moga acara kita pagi ini. Dan terima kasih. Salam untuk semua tenaga medis di sana. Semoga tetap sehat-sehat semua dan insya Allah saya akan selalu membagikan banyak informasi ini kepada masyarakat ya. Nanti saya rekam, akan saya kirim ke jenengan juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.